Halo guys, perkenalkan nama saya Ahmad Zubiudin dengan NIM akhir 1082 dari Fakultas Pertanian. Saya dari kelompok 1. Halo, perkenalkan nama aku Jessica Salampis Manuela dengan NIM 1072 dari Fakultas Teknologi Pertanian dari kelompok 1. Kenalkan, nama saya Kalisha Farinda Sapitri dengan NIM akhir 1116 dari Fakultas Teknologi Pertanian kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Syaiful Jamil dengan NIM akhir 1089 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, kelompok 1. Halo, perkenalkan, nama saya Nazwa Alinida Afiansyah dengan NIM akhir 1031 dari Fakultas Teknologi Pertanian dari kelompok 1. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, namun kemajemukan ini bisa menjadi bumerang jika tidak diiringi dengan toleransi dan keadilan. Konflik antara warga Madura dan etnis Papua di Yogyakarta menjadi gambaran nyata bagaimana gesekan antar kelompok bisa berubah menjadi ancaman serius bagi persatuan. Ketegangan yang dipicu oleh tindakan premanisme dan rasa ketidakadilan ini menunjukkan pentingnya menjaga harmoni sosial sebagai fondasi integrasi nasional. Di sini, kami dari kelompok 1 akan mengangkat kasus ancaman disintegrasi nasional yang berjudul Konflik Warga Madura dengan Etnis Papua di Yogyakarta. Kasus ini terjadi pada tanggal 10 Februari 2025 pada pukul 13.15 WIB di Yogyakarta. Permasalahan ini bermula dari dugaan tindakan premanisme yang dilakukan beberapa oknum dari etnis Papua. Mereka diduga sering meminta barang tanpa membayar, melakukan pemukulan terhadap pemilik toko, serta merusak tempat usaha warga Madura. Pedagang Madura merasa tidak aman dalam menjalankan usahanya. Beberapa dari mereka melaporkan bahwa dengan dagangan mereka sering diminta secara paksa tanpa pembayaran. Kejadian ini membuat para pedagang Madura merasa terancam dan mendesak tindakan tegas. Dalam budaya Madura, carok adalah bentuk duel kehormatan yang biasanya dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang dianggap serius. Tantangan ini menunjukkan bahwa ketegangan telah mencapai puncaknya. Konflik antara sebagian warga Madura dan Papua di Yogyakarta erat kaitannya dengan ancaman terhadap integrasi sosial budaya, yaitu bentuk integrasi yang menghubungkan antara individu dan antar kelompok dari latar belakang etnis, budaya, dan nilai yang berbeda dalam satu komunitas sosial. Konflik ini terjadi karena gagalnya proses adaptasi, komunikasi, dan toleransi antar kelompok etnis dalam kehidupan sosial. Lebih lanjut, jika konflik semacam ini tidak segera diredam, maka dapat merembet menjadi ancaman terhadap integrasi nasional, karena kestabilan hubungan antar suku adalah bagian dari fondasi persatuan bangsa. Ketegangan etnis di satu daerah bisa menimbulkan reaksi berantai di daerah lain, khususnya pada akhirnya yang akan merusak kesatuan dalam keragaman sosial dan budaya. Faktor terjadinya kasus disintegrasi ini disebabkan oleh adanya tindak kriminal yang dilakukan oleh etnis Papua di Yogyakarta. Warga Madura, terutama pemilik usaha toko kelontong di Yogyakarta, merasa sangat terganggu dan dirugikan dengan tindak premanisme yang dilakukan oleh beberapa oknum etnis Papua di Yogyakarta. Tindakan tersebut meliputi pengambilan barang dengan tidak membayar, kemudian perusakan fasilitas toko, dan juga tindakan kekerasan seperti pemukulan terhadap pemilik usaha. Ketidakadilan ini menciptakan keresahan dan ketidakpercayaan dari warga Madura sendiri terhadap etnis Papua, sehingga menciptakan hubungan antar golongan semakin buruk. Selain itu, adanya ketidakpuasan terhadap penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor dari terjadinya kasus disintegrasi ini, di mana warga Madura yang berada di sana merasa bahwa tindakan premanisme yang dilakukan tadi tidak ditindak secara tegas oleh pihak yang berwenang, sehingga mereka memilih untuk mengambil langkah sendiri dalam menangani kasus ini agar mereka tidak lagi dirugikan dan melindungi kepentingan mereka. Dalam penyelesaian kasus ini, pihak kepolisian berupaya meredam konflik dengan meminta kedua belah pihak untuk tidak bertindak gegabah.
Mereka meningkatkan pengamanan dan mengajak tokoh masyarakat dari kedua kelompok untuk berdialog. Langkah ini diambil agar permasalahan dapat diselesaikan tanpa kekerasan lebih lanjut. Polda Yogyakarta juga berencana melakukan mediasi yang melibatkan Pemda DI Yogyakarta, TNI, Polri, dan Badan Intelijen Strategis atau BAIS. Mediasi dilakukan dengan mendatangi setiap kelompok masyarakat tersebut untuk mendiskusikan duduk permasalahannya seperti apa, dan hal ini dilakukan untuk menggali lebih dalam bagaimana permasalahan yang terjadi terkait tantangan cara yang dilayangkan KMY. Mediasi ini bertujuan untuk menemukan solusi damai agar konflik tidak semakin meluas. Mereka mengimbau agar masyarakat tidak terpancing provokasi dan tetap mengedepankan musyawarah. Tokoh masyarakat Yogyakarta mengingatkan pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara damai. Mereka berharap kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan tanpa harus menggunakan kekerasan. Upaya ini didukung oleh berbagai pihak agar situasi tetap kondusif. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk konflik antara warga Madura dan etnis Papua di Yogyakarta yaitu yang pertama yaitu seperti deteksi dini konflik, yaitu mengaktifkan forum kewaspadaan dini masyarakat atau bisa disebut FKDM untuk memantau potensi konflik. Lalu yang kedua yaitu ada dialog antar komunitas, yaitu seperti mengadakan pertemuan rutin antara tokoh masyarakat dari berbagai etnis. Lalu yang ketiga ada pendidikan toleransi, yaitu seperti memasukkan nilai keberagaman dalam pendidikan formal dan non-formal, dan juga menggunakan media untuk menyebarkan pesan harmoni sosial. Lalu yang keempat ada penegakan hukum yang adil, seperti melakukan tindak tegas melakukan pelaku kekerasan tanpa memandang latar belakang etnis. Lalu yang kelima ada kolaborasi dengan organisasi lokal, seperti melibatkan organisasi mahasiswa, daerah dalam dialog dan diskusi. Lalu menyediakan ruang komunitas untuk mahasiswa luar daerah. Lalu yang keenam ada pendekatan sosial kultural, yaitu bisa menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Yogyakarta sebagai kota multikultural. Konflik ini menegaskan rapuhnya integrasi sosial, budaya saat toleransi dan saling pengertian antar etnis diabaikan. Menjaga keharmonisan dalam keberagaman adalah kunci utama untuk memperkuat persatuan bangsa. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.